Hello everyone, my name is Robian Samarpaung. I'm from Universitas Muda Yogyakarta in English Language Education Department. So tonight I will try to be interpreter from TED Talk. I took the video from TED Talk from Angela Lee Duckworth and the title The Power of Patience and Perseverance. So check it out and yeah, I will try. For a job that was even more demanding, teaching. Saat saya berusia 27 tahun, saya meninggalkan pekerjaan yang menuntut di bidang konsultasi manajemen untuk pekerjaan yang bahkan lebih menuntut lagi, yaitu mengajar. I went to teach seventh graders math in the New York City public schools. And like any teacher, quizzes and tests, assignments, when the work can be done, and how can we do it. Saya mulai mengajar matematika untuk siswa kelas 7 di sekolah negeri di New York. Seperti guru pada umumnya, saya membuat kuis untuk ujian. Saya memberikan tugas-tugas seperti tugas rumah. Ketika pekerjaan itu kembali, saya menghitung nilainya. What struck me was that IQ was not the only difference between my best and my worst students. Some of my Hal yang mengejutkan saya adalah bahwa IQ yang ada di anak-anak saya itu bukan satu-satunya perbedaan antara siswa terbaik dan terburuk dari anak murid saya. strongest performers did not have stratospheric IQ scores. Some of my smartest kids weren't doing so well. And that got me thinking. Beberapa siswa saya yang paling berprestasi tidak memiliki skor IQ yang luar biasa. Sebaliknya, beberapa siswa yang sangat cerdas tidak menunjukkan performa yang baik. Nah, hal itu yang membuat saya terus berpikir. Things you need to learn in seventh grade math, sure, they're hard. Ratios, decimals, the area of a parallelogram. These concepts are not complicated. I was firmly convinced that every one of my students could learn the material if they worked hard at it. Hal yang perlu dipelajari dalam matematika kelas 7 memang sulit. Rasio, desimal, luas jajaran genjang. Tetapi konsep-konsep itu bukanlah hal yang mustahil. Saya sangat yakin bahwa setiap siswa bisa mempelajari materi tersebut jika mereka bekerja keras dan cukup lama. After several more years of teaching, I came to the conclusion that what we need in education is a much better understanding of students and learning from a motivational perspective, from a psychological perspective. Setelah beberapa tahun lagi mengajar, saya sampai pada kesimpulan bahwa yang kita butuhkan dalam dunia pendidikan adalah pemahaman yang jauh lebih baik terhadap siswa kita dalam proses belajar dan sudut pandang motivasi atau dari sudut pandang psikologis. In education, the one thing we know how to measure best is IQ. Dalam dunia pendidikan, satu hal yang paling sering kita ukur adalah IQ. But what if doing well in school and in life depends on much more than your ability to learn quickly and easily? Tapi bagaimana jika keberhasilan di sekolah dan dalam hidup bergantung pada lebih dari sekedar kemampuan belajar dengan cepat dan mudah? So I left the classroom and I went to graduate school to become a psychologist. I started studying kids and adults in super challenging settings. Akhirnya saya meninggalkan ruang kelas dalam melanjutkan kuliah pasca sarjana untuk menjadi seorang psikolog. Namun saya mungkin mempelajari anak-anak dan orang dewasa dalam berbagai situasi yang lebih menantang. And in every study my question was, who is successful here and why? Dan dalam setiap penelitian saya, pertanyaan saya selalu siapa yang berhasil di sini dan mengapa? My research team and I went to West Point Military Academy. We tried to predict which cadets would stay in military training and which would drop out. Tim riset saya dan saya pergi ke Akademi Militer West Point
Kami mencoba memprediksi kadet mana yang akan bertahan dalam pelatihan militer dan siapa yang akan keluar. We went to the National Spelling Bee and tried to predict which children would advance farthest in competition. Kami mencoba memprediksi, pergi ke National Spelling Bee dan mencoba memprediksi anak-anak mana yang akan maju paling jauh dalam kompetisi. We studied rookie teachers working in really tough neighborhoods, asking which teachers are still going to be here in teaching by the end of the school year. Dan kami mencoba memprediksi dan kami mempelajari guru-guru yang bekerja di lingkungan yang sangat sulit dan bertanya guru mana yang masih akan mengajar sampai akhir tahun ajaran. Dan dari mereka siapa yang paling efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. We partnered with private companies asking which of these salespeople is going to keep their jobs, who's going to earn the most money. Kami bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta dan bertanya kepada mereka, dari para tenaga penjual ini, siapa yang akan tetap bertahan di pekerjaannya dan siapa yang akan menghasilkan uang yang paling banyak. In all those very different contexts, one characteristic emerged as a significant predictor of success. And it wasn't social intelligence, it wasn't good looks, physical health, and it wasn't IQ. It was grit. Dalam sebuah konteks yang berbeda itu, satu karakteristik muncul sebagai prediktor keberhasilan yang signifikan. Dan itu bukanlah kecerdasan sosial, bukan penampilan, bukan kesehatan fisik, dan bukan IQ, melainkan ketangguhan grit. Grit is passion and perseverance for very long-term goals. Grit is having stamina. Grit is sticking with your future, day in, day out, not just for the week, not just for the month, but for years. And what? Grit adalah semangat dan kegigihan untuk mencapai tujuan dalam jangka panjang. Grit adalah memiliki daya tahan. Grit adalah yang bertahan dengan masa depan, hari demi hari, bukan hanya selama seminggu atau sebulan, melainkan selama bertahun-tahun. Working really hard to make that future a reality. Dan bekerja keras untuk mewujudkan masa depan itu. Grit is living life like it's a marathon, not a sprint. Grit adalah menjalankan hidup seperti maraton, bukan lari cepat. A few years ago, I started studying grit in the Chicago Public Schools. I asked thousands of high school juniors to take grit questionnaires, and then waited around more than a year to see who would graduate. Turns out that grittier kids were significantly more likely to graduate, even when I matched them on every characteristic I could measure. Things like standardized achievement test scores, even how safe kids felt when they were at school. Beberapa tahun lalu saya mulai meneliti grit di sekolah negeri Chicago. Saya meminta ribuan siswa SMA 11 untuk mengisi kuesioner grit, lalu menunggu lebih dari setahun untuk melihat siapa yang lulus. Ternyata siswa yang lebih tangguh secara signifikan lebih mungkin untuk lulus. Bahkan ketika saya cocokkan dengan semua karakteristik yang saya ukur, seperti pendapatan keluarga, skor tes prestasi standar, bahkan seperti beberapa perasaan mereka di sekolah. So it's not just at West Point or the National Spelling Bee that grit matters. It's also in schools, especially for kids at pursuit rocket. Jadi bukan hanya di West Point atau National Spelling Bee bahwa grit itu penting, tetapi juga di sekolah, terutama untuk siswa yang berisiko putus sekolah. To me, the most shocking thing about grit is how little we know, how little science knows about building it. Bagi saya, hal yang paling mengejutkan tentang grit adalah betapa sedikit yang kita ketahui. Betapa sedikit ilmu pengetahuan yang tahu tentang bagaimana cara membangunnya. Every day, parents and teachers ask me, how do I build grit in kids? What do I do to teach kids a solid work ethic? How do I keep them motivated for the long run? The honest answer is, I don't know.
Setiap hari orang tua dan guru bertanya kepada saya, bagaimana saya membangun grit pada anak-anak, apa yang harus saya lakukan untuk mengajarkan etos kerja yang kuat pada mereka, bagaimana saya bisa menjawab motivasi mereka dalam jangka panjang. Jawab jujurnya adalah, saya tidak tahu. What I do know is that talent doesn't make you. Our data show very clearly that there are many talented individuals who simply do not follow through on their commitments. Yang saya tahu adalah bahwa bakat tidak membuat seseorang menjadi tangguh. Data kami dengan jelas menunjukkan bahwa ada banyak orang berbakat yang tidak menepati komitmennya. In fact, in our data, grit is usually unrelated or even inversely related to measures. Bahkan dalam data kami, grit biasanya tidak berhubungan atau bahkan berbanding terbalik dengan ukuran-ukuran bakat. So far, the best idea I've heard about building grit in kids is something called growth mindset. This is an idea developed at Stanford University by Carol Dweck, and it is the belief that the ability to learn is not fixed, that it can change with your effort. Sejauh ini ide terbaik yang saya dengar dengan membangun grit pada anak-anak adalah sesuatu yang disebut dengan growth mindset. Pola pikir berkembang. Ini adalah gagasan yang dikembangkan di Universitas Stanford oleh Carol Dweck, yaitu keyakinan bahwa kemampuan untuk belajar bukan hanya hal yang tetap, bahkan atau bahwa kemampuan itu bisa berubah dengan usaha. Dr. Dweck has shown that when kids read and learn about the brain and how it changes and grows in response to challenge, they're much more likely to persevere when they fail because they don't believe that failure is a permanent condition. Dr. Dweck menunjukkan bahwa ketika anak-anak membaca dan belajar tentang otak dan bagaimana otak itu bisa berubah dan tumbuh sebagai respon terhadap tantangan, mereka jauh lebih mungkin untuk terus berjuang saat mereka gagal. Karena mereka tidak percaya bahwa kegagalan adalah sesuatu yang permanen. So growth mindset is a great idea for building grit, but we need more. Jadi growth mindset adalah ide yang hebat untuk membangun grit, tapi kita butuh lebih dari itu. And that's where I'm going to end my remarks because that's where we are. That's the work that stands before us. Dan disinilah saya mengakhiri pembicaraan saya, karena disitulah kita berada sekarang. Inilah pekerjaan yang ada di hadapan kita. We need to take our best ideas, our strongest intuitions, and we need to test them. Kita perlu mengambil ide-ide terbaik kita, intuisi kita yang paling kuat, dan mengujinya. We need to measure whether we've been successful, and we have to be willing to fail, to be wrong, to start over again with lessons learned. Kita perlu mengukur apakah kita telah berhasil, dan kita harus bersedia gagal, bersedia salah, bersedia memulai kembali dengan pelajaran yang kita pelajari. In other words, we need to be gritty about getting our kids grittier. Dengan kata lain, kita perlu tangguh dalam upaya membuat anak-anak kita menjadi lebih kuat. Thank you. Terima kasih. So that's all from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya, goodbye.